Kita mau belajar dari Mazmur 132. Saya bagi menjadi 3 bagian dan mari kita terlebih dahulu melihat bagian pertama yang akan saya bahas, yaitu mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Daud dan Sion pilihan Tuhan, itu judulnya ya. Nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Di bagian yang pertama ini, saya beri judul kecil adalah legacy, warisan. Mengapa saya katakan demikian? Saudara tahu bahwa Daud itu orang yang sangat cinta kepada Tuhan. Dia sangat mengasihi Tuhan. Sehingga ketika dia sudah berkuasa, nggak tahu selang berapa lama, dia punya sebuah kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Mendirikan bait Allah bagi Tuhan. Karena sejak zaman Musa sampai saat itu, Tuhan tidak punya rumah, nggak punya tempat tinggal yang mumpuni. Nah ini yang kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 5 ini, bagaimana Daud dia punya sebuah nasar, dia mempunyai sebuah kerinduan kepada Tuhan, bahwa dia ingin sekali membangun sebuah rumah bagi Tuhan yang permanen. Dan itu bisa saudara baca di dalam 2 Samuel pasal 7. Dan saudara tahu, Nabi Nathan yang mendengar, Ciami, laksanakan, Tuhan pasti senang. Tapi begitu Nathan pulang, Tuhan kata pada Nathan, Nathan, beritahu Daud, niatnya baik, tapi beritahu bahwa bukan engkau yang akan membangun rumah bagiku. Perhatikan ini saudara ya. Ini ada rahasia-rahasia yang seringkali kita tidak mengerti ya. Loh, apa enggak senang saudara-saudara? Secara akal luar biasa bukan? Ada seorang anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, lalu ingin membangun sebuah rumah, tapi Tuhan bilang, no, bukan engkau yang akan membangun. Mengapa? Karena engkau seorang petarung. Engkau sudah membunuh banyak musuh dengan tanganmu. Jadi nanti yang akan membangun adalah anakmu. Lalu bagaimana dengan Daud, saudara? Ini sudah niat-niat ya. Pengen sekali membangun rumah. Pengen membalas cintanya Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, oh no. Engkau tidak memenuhi syarat. Bagaimana kalau saudara? Bisa kecewa bukan? Tapi kita melihat, nanti kita akan baca bahwa Daud tidak putus asa. Dia tidak terus lalu korek sama Tuhan. Ya. Lalu dia motong atau dia lalu memboikot. Wah kalau anakku yang bangun, nanti yang dapat nama anakku dong. Apakah begitu sih? Tidak. Coba sekarang kita baca ya. 1 Tawari 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sini saudara bisa melihat bagaimana Daud menanggapi hal itu. Atau mulai ayat 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku, bagi daun pintu gerbang, dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Loncat ayat 14. Sesungguhnya, ini sekarang dia ngomong sendiri kepada Salomo. Sesungguhnya, sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Inilah yang saya katakan legacy. Kita harus punya hati seperti ini. Nah, di sini di setiap gereja itu pasti ada generasi muda, generasi menengah, generasi tua, itu pasti ada. Tapi kita semua saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa kita meninggalkan legacy kepada generasi muda. Warisan, kita harus tahu bahwa saudara-saudara ini tanggung jawab. Saya bicara dari posisi sebagai generasi yang tua ya. Legacy, tidak semua bisa kita capai memang. Puji Tuhan kalau kita bisa
dipercaya oleh Tuhan untuk mewujudkan apa yang kita rindukan, inginkan. Tapi mungkin seperti Daud. Tapi biarlah hati kita juga seperti Daud. Siapkan semuanya. Dia menyiapkan sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau saudara baca, dia pakai uangnya sendiri. Dengan segala daya upaya dia siapkan. Supaya apa? Supaya Salomo bangun tidak susah-susah. Rancangan sudah dia beri, tempat diberi, bahan diberi, tukang-tukang sudah ada, semua sudah ada. Nah ini legacy. Kita harus memfasilitasi. Sama, yang generasi menengah sudah juga harus punya pemikiran demikian. Saudara harus memandang kepada generasi yang di bawah saudara. Karena pekerjaan Tuhan ini kan jalan terus, saudara. Dari angkatan ke angkatan. Kita harus punya sebuah komitmen memberi atau meninggalkan yang terbaik, memberi legacy yang terbaik bagi generasi yang penerus kita. Dan sebaliknya kepada generasi muda saya berpesan, saudara ingat, tidak ada orang membangun itu tanpa dasar. Jadi saudara membangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh orang lain. Itu Paulus bilang. Dan orang lain membangun di atasnya. 1 Korintus pasal 3. Makanya saudara yang muda-muda ingat bahwa saudara di satu pihak saudara tidak boleh lupa kepada jasa-jasa orang yang lebih tua. Dan di satu pihak saudara juga ingat bahwa saudara juga punya tanggung jawab. Baik kepada generasi Anda juga kepada generasi yang setelah Anda. Nah ini yang pertama-tama ingin saya sampaikan, legacy. Sekarang kita melihat kepada bagian yang kedua, kembali kepada Mazmur 132, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya, seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Bagian 2 ini saya beri judul responsibility, tanggung jawab. Jadi setiap generasi punya tanggung jawab. Tanggung jawab Anda apa? Tanggung jawab Anda seperti Daud di sini, yaitu bertanya, where is the ark? Di mana tabut perjanjian itu? Nah ini tanggung jawab saudara. Di mana tabut itu? Mengapa saya katakan demikian? Coba kita lihat lebih detail ayat yang ke-6. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Perhatikan ayat ini. Efrata itu adalah nama lain dari Bethlehem. Itu adalah kota di mana Daud dibesarkan. Makanya Bethlehem itu disebut kota Daud. Jadi Bethlehem itu adalah tempat di mana Daud bertumbuh. Makanya Yusuf dan Maria ketika dia cacat jiwa dia harus kembali ke Bethlehem. Karena mereka berdua keturunan dari Daud. Jadi ketika Daud masih kecil, masih menjadi anak gembala, yang menggembalakan domba di Efrata, dia sudah pernah mendengar. Apa yang dia dengar? Ada tabut, ada satu perkakas yang maha kudus, namanya tabut. Di mana perkakas ini menggambarkan hadirat Tuhan, menggambarkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Memang kita telah mendengar tentang itu adalah tabut di Efrata. Itu waktu dia masih kecil. Tapi ketika dia sudah menjadi raja, perhatikan ini, pada usia 30 tahun dia menjadi raja, waktu itu dia masih berkuasa di Hebron, cuma suku Yehuda yang mengakui dia. Tapi 7 tahun kemudian dia diakui oleh seluruh suku Israel. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5. Jadi ketika dia sudah menjadi raja penuh, diakui oleh seluruh 12 suku Israel, saudara perhatikan apa yang dia lakukan. Sudah tahu gak? Dia mencari tabut dan dia pindahkan tabut itu dari tempat yang namanya Kiryat Yearim. Yaar itu Yearim. Dari Kiryat Yearim dia pindahkan tabut itu ke kota Yerusalem yang baru saja direbut dari tangan orang Yebus. Makanya ayat ini punya arti mendalam. Wah, kita mendengar di Efrata itu waktu dia masih kecil. Pertama-tama yang dia lakukan, dia tidak melakukan segala sesuatu, tapi dia pindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim, dia bawa itu ke kotanya di mana dia bermarkas di situ. Headquarternya dia ada di situ. Makanya kota itu dinamakan kota Daud atau nama lainnya adalah Sion. Kenapa dinamakan Sion? Karena markas Daud itu ada di atas sebuah gunung atau lebih tepat mungkin sebuah bukit yang namanya Sion. Nah ini sudah lihat di sini ya. Jadi perjalanan tabut itu panjang. Pertama-tama ketika bangsa Israel baru merebut Kanaan,
tabut itu diletakkan di sebuah kota namanya Silo. Jadi selama zaman Yosua, selama zaman hakim-hakim, tabut itu ada di Silo. Kemudian kita lihat di dalam kitab 1 Samuel, ketika diperintah oleh Imam Eli, anak Imam Eli hidupnya tidak karuan, sehingga Tuhan izinkan tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Selama kurang lebih 7 bulan di tempat orang Filistin. Itu sudah bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 4, 5, 6. Tapi ketika dia ditaruh di Filistin, orang Filistin kena tulah. Yang boroen, yang ini, yang itu. Akhirnya mereka takut sama tabut ini. Akhirnya dipindah. Wis ojo ditaruh sini. Ini tabut gak bisa main-main ini. Akhirnya sama orang Filistin dipindah tabut itu, dikembalikan ke tanah Israel. Dan tabut itu ditaruh di sebuah tempat, dititipkan di rumah seorang yang namanya Abinadab. Yang rumahnya ada di Kiryat Yearim. Berapa lama tabut itu di Kiryat Yearim? Saya perkirakan kurang lebih 1 abad. Mengapa saya katakan 1 abad? Sepanjang pemerintahan Samuel sebagai hakim, ditambah ketika Saul memerintah sebagai raja 40 tahun. Bayangkan sudah, Saul 40 tahun memerintah sebagai raja, dia tidak pernah rindu kepada tabut itu. Makanya ini hatinya, mengapa kok Tuhan itu cinta kepada Daud. Walaupun dia sudah berdosa, luar biasa dosanya, tidak kecil, tapi Tuhan pulihkan. Sedangkan Saul kelihatannya dosanya tidak seberapa, cuma sepele, tapi Tuhan singkirkan. Karena hati mereka tidak sama, saudara-saudara. Hati Daud selalu bertanya-tanya, where is the ark? Di mana tabut itu? Di mana hadirat Tuhan? Dia rindu dekat dengan hadirat Tuhan. So itu dia pindahkan tabut itu dari Kiryat Yearim, dari padang Yaar yang ditulis dalam Mazmur tadi. Dia pindahkan ke kotanya supaya dia bisa dekat selalu dengan tabut ini. Dan inilah tanggung jawab setiap generasi. Saya katakan setiap generasi tanggung jawab Anda cuma satu. Saudara harus seperti Daud. Where is the ark? Di mana hadirat Tuhan? Di mana tabut itu? Cari hadirat Tuhan. Jangan seperti Saul yang tidak memperdulikan hadirat Tuhan. Sebab itu Tuhan tolak Saul. Dan juga jangan seperti Salomo. Salomo, dia mendapat banyak fasilitas, bukan? Kita sudah lihat tadi. Dia menjadi raja yang paling luar biasa megahnya. Dia raja yang membangun bait Allah. Tapi dia juga membangun bait berhala. Ini masalahnya Salomo. Salomo membangun bait Allah yang megah luar biasa. Tapi dia juga membangun bait berhala. Jadi ini sejarah-sejarah ini saudara, kita harus pelajari supaya kita bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Salomo hatinya enggak seperti Daud. Daud hatinya selalu rindu di mana tabut berada. Dia selalu rindu dekat dengan tabut. Dia menikmati hadirat Tuhan. Bagi dia hadirat Tuhan itu segala-galanya. Dan apa yang didapat oleh Daud? Ya anak-anaknya diberkati. Salomo menerima berkat dari Daud. Dan kerajaan ini terus diperintah oleh anak cucu, cicit dan seterusnya. Semua dari Daud, karena seorang Daud. Ya, jadi saya mau pesan kepada generasi penerus, saudara harus punya hati seperti Daud. Hati yang selalu bertanya, di mana tabut itu berada? Aku ingin menyembah Tuhan. Mari kita datang sujud menyembah pada Tuhan, dikatakan. Sujud di hadapan tumpuan kakinya, kita mau menyembah Tuhan. Dan apa dampak dari penyembahan, apa dampak dari hati Daud, itu yang akan kita baca di dalam ayat 13 sampai 18. Kita lihat di sini Tuhan sangat memberkati. Jadi kalau saudara-saudara sebagai orang tua atau akan menjadi orang tua, saudara punya hati seperti Daud, maka berkat-berkat yang akan kita baca ini akan menyertai anak cucumu. Karena ini janji Tuhan. Ya, coba kita baca sekarang ya, ayat 13. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Luar biasa ini. Ini saya catat ada 5 berkat, tapi berkat yang menurut saya yang paling bernilai itu yang pertama malah. Ayat 13 itu. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Mengapa Tuhan itu cinta kepada Sion? Sudah tahu enggak? Sion itu bicara kota Daud, tadi sudah saya katakan bukan? Sion itu adalah tempat di mana tabut ditaruh di situ oleh Daud. Daud dirikan kemah, lalu dia dirikan barisan penyanyi, pujian penyembahan yang terus memuji menyembah di hadapan kemah itu. Mengapa Tuhan cinta? Bahkan Tuhan ngomong, aku pengen tinggal di sini selama-lamanya. Aku pilih Sion di antara gunung-gunung yang lain. Karena tadi itu kita lihat, ada hati yang selalu mencari, where is the ark?
Di mana tabut itu Tuhan? Aku ingin ada di situ. Dan Tuhan merespon dengan berkata, aku pilih Sion. Saya juga rindu, Tuhan juga berkata, aku pilih Sion altar. Amin, saudara, haleluya. Oh, aku ingin ada di sini. Sebab itu saya pesan kepada seluruh pelayan-pelayan, ayo miliki hati seperti Daud. Yang selalu rindu, where is the ark? Biarlah ini yang menjadi hati saudara. Selalu mencari hadirat Tuhan. Selalu rindu kepada hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan? Lalu berkat yang kedua di dalam ayat yang ke-15, bicara tentang persediaan Tuhan secara jasmani, makan, minum, pakai, Tuhan berkata tidak akan kekurangan, bahkan akan kuberkati dengan limpah. Jadi saudara-saudara jangan khawatir, bagi orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan pasti akan berkati dengan limpah. Segala kebutuhan jasmani saudara, ini janji Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Dan berkat yang ketiga di dalam ayat yang ke-16, Tuhan berkati dengan berkat rohani, ada sukacita, sorak-sorai, kepuasan. Dalam hadirat Tuhan ada kepuasan, hati kita dipuaskan. Yang suka doa pagi itu, mengapa kok mau doa pagi? Orang lain masih ngorok, tapi mereka sudah datang berduyun-duyun menyembah Tuhan. Saya percaya karena di hadirat Tuhan ada kepuasan. Kemudian berkat yang berikutnya tentang tanduk dan pelita. Tanduk dan pelita saya percaya ini bicara tentang pengurapan Roh Kudus yang mendatangkan kekuatan, mendatangkan pimpinan dalam hidup kita. Roh Kudus itu terang. Saudara-saudara akan mendapat pimpinan dalam hidupmu, dalam menghadapi persoalan masalah, dan mendapatkan terang dari Tuhan. Ada terang. Waktu orang lain gelap, Anda melihat terang. Karena ada pelita. Orang lain lemah, Anda kuat. Tanduk, berbicara tentang kekuatan, keperkasaan dari Tuhan. Dan terakhir, berkat yang kelima adalah kemuliaan. Bicara tentang mahkota, itu tentang glory, kemuliaan. Ini berkat bagi orang-orang yang mencari hadirat Tuhan. Bagi orang-orang yang selalu bertanya-tanya, where is the ark? Di mana ada tabut, aku mau ke sana. Aku mau dekat dengan tabut. Jadi saudara lengkaplah sudah. Ada legacy, ada responsibility, dan ada blessings. Sebelum saya tutup, mari kita baca dua ayat yang luar biasa. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 14 ayat 26. Ini saya bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang takwa kepada Tuhan menjadi tentram dan keluarganya akan mempunyai perlindungan. Ayat berikutnya, Amsal 20 ayat 7, dua versi ya. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. Tuhan memberkati, haleluya.